Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, berjumpa kembali dengan saya Bu Siti Hania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai endometriosis. Ya, materi ini seharusnya kita bisa bertatap muka untuk lebih jelas, namun karena kondisi kita hanya bisa bersua lewat suara ini ya. Oke, semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa Anda pahami dengan baik. Kemudian silahkan persiapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang ingin Anda tanyakan. Kemudian nanti jika ada yang ingin Anda tanyakan bisa dituliskan di dalam forum. Oke. Ketika mendengar apa itu endometriosis, apa yang terpikir di benak saudara sekalian, saudari ya? Apakah nyeri haid yang tidak tertahankan ataukah perdarahan yang banyak? Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas di 20 slide ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan jelas sehingga Anda bisa memahami hal ini dengan baik. Oke, marilah kita buka perkuliahan ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan beberapa gambar berikut ini. Slide yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai apa itu endometriosis. Endometriosis seperti yang Anda lihat di gambar ini adalah jaringan pada uterus yang seharusnya itu seharusnya ada di dalam lapisan dinding uterus, tetapi ini berada di sekitar tuba. Bisa ada tumbuh juga di daerah ovarium ataupun di daerah luar dinding endometrium. Itu tepatnya di perimetrium. Nah, di sini seperti yang Anda lihat, karena jumlah perlekatannya ini terlalu banyak atau melebihi dari yang seharusnya, maka kemampuan tubuh untuk mengeluarkan atau melepaskan lapisan uterus ini akan menjadi lebih berat. Makanya nyeri yang timbul pada endometriosis ini akan menjadi lebih hebat ya. Jadi peradangannya tidak hanya di sekitar uterus tapi di sekitar tuba maupun ovarium. Nah, ini perbedaan pada gambar berikut ini. Anda akan melihat perbedaan antara mana itu yang ada di vagina normal uterus yang normal, dan mana yang mengalami endometriosis. Di dalam gambar saya yang sebelah kiri ini Anda bisa melihat adanya penebalan dari dinding endometrium. Di sini Anda bandingkan dengan lapisan dinding uterus yang ada di uterus normal. Jadi tampak terlihat lebih popik dan lebih tebal. Oke, kita lihat pada bagian yang lain. Nah, di sini Anda bisa melihat struktur yang lainnya, apakah itu serviks dan lain sebagainya, hampir sama, tapi ini agak lebih sedikit penebalan di daerah serviks juga di dalam endometriosis, dan kelenjar yang lainnya atau daerah yang lainnya, bagian-bagian tubuh yang lainnya masih normal. Oke, kita lihat slide berikutnya. Jadi adesi atau pembengkakan pada orang yang mengalami endometriosis ini biasanya diikuti setelah infeksi pada daerah pelvik atau lebih dikenal dengan pelvic inflammatory disease (PID). Di sini akan lebih mudah diobati daripada adesi yang terjadi pada endometriosis. Ini Anda lihat adesinya biasanya berada di antara permukaan dari diafragma dari hati ya. Ini jadi endometriosis ini bisa juga muncul mendekati ke daerah hepar atau daerah hati ya. Nah, ini adesi tersebut bisa terletak pada ovarium sebelah kiri
dan samping-samping dari pelvic, organ pelvic. Adesi ini biasanya berhubungan dengan endometriosis yang moderat atau menengah. Ini pada gambar berikutnya, ini adalah adesi yang biasanya terlihat pada endometriosis yang lebih berat. Ini biasanya harus diterapi dengan laparoskopi, teknik laparoskopi, tetapi selebihnya biasanya harus dilakukan dengan teknik pembedahan. Nah, ini pada slide yang selanjutnya, ini menunjukkan bahwa endometriosis terletak pada ovarium sebelah kanan. Ya, jadi ini ovariumnya, ini endometriosisnya. Kemudian pada gambar yang berikutnya, di sini bisa Anda lihat bahwa pada gambar ini terdapat kista coklat, ya. Ini biasanya berkaitan dengan endometriosis yang lebih berat. Oke, silahkan Anda pahami dari macam-macam jenis endometriosis yang sudah saya tampilkan di gambar sebelum kita melihat apa itu pengertian daripada endometriosis terlebih dahulu. Sekarang kita mengajar pada pengertian endometriosis. Endometriosis adalah penyakit yang dipicu oleh pertumbuhan jaringan endometrium di luar rongga rahim, seperti yang saya ceritakan di awal. Jadi endometrium yang berada di luar rongga rahim. Tadi bisa di daerah luar bagian tuba ataupun bagian ovarium atau sisi luar daripada endometrium atau parametrium. Endometrium adalah jaringan yang membatasi bagian dalam rahim. Jadi lapisan yang membatasi jaringan bagian dalam rahim. Dalam siklus menstruasi, biasanya dinding endometrium ini akan luruh. Ya. Jadi ada bagian sekretorik ya. Ya, ini bergantung pada ketebalan endometrium yang dipunyai oleh seseorang. Nah, ketebalan endometrium ini akan bertambah sebagai persiapan terjadinya kehamilan. Dalam kondisi kehamilan, endometrium ini disebut dengan desidua. Bila kehamilan tidak terjadi, maka lapisan ini akan terlepas atau luruh. Nah, ini yang akan dikeluarkan sebagai darah menstruasi. Kelainan pada endometriosis ini diduga diturunkan secara genetik dan ditemukan 6 kali lebih sering pada wanita yang punya ibu atau saudara perempuan dengan keluhan ini dibandingkan yang tidak. Jadi, orang yang mempunyai riwayat endometriosis pada garis keturunan ke atas, entah itu saudara perempuannya ataupun orang tuanya, ibunya gitu ya, ini akan mempunyai risiko 6 kali lebih sering ditemukannya daripada orang yang tidak mempunyai riwayat genetis sebelumnya. Endometriosis ini dapat terjadi kapan saja sepanjang usia reproduksi. Akan menjadi masalah besar karena bisa mengakibatkan terjadinya infertilitas. Nah, jadi patut dicurigai jika seseorang wanita mengalami nyeri haid yang berlebihan ketika datang bulan atau menstruasi, dan skala nyerinya itu bisa sampai skala tinggi ya. Kemudian skala berat. Kemudian darah yang dikeluarkan juga tambah hebat. Nah, ini kalau terjadi terus-menerus, silahkan Anda bisa periksa ke dokter untuk diperiksa lapisan endometriumnya apakah mengalami endometriosis atau tidak. Ini bisa melalui pemeriksaan USG. Penyebab dari endometriosis sendiri biasanya yang pertama adalah menstruasi retrograde, di mana bagian aliran darah menstruasi dari rahim tersebut akan keluar ke rongga perut melalui tuba. Jadi kan harusnya menstruasi itu keluar dari rahim ke dalam serviks, kemudian ke orifisium vagina gitu ya. Tapi di sini justru malah masuk ke dalam tuba. Yang kedua, gangguan sistem kekebalan yang memungkinkan sel-sel endometrium melekat dan berkembang. Nah, karena seseorang mengalami gangguan autoimun, ini sel-sel endometrium ini justru akan berkembang lebih banyak. Yang ketiga adalah kelainan genetis tadi yang sudah saya ceritakan. Pada orang tua yang juga pernah mengalami endometriosis atau saudara perempuan yang mengalami endometriosis, maka ini akan menyebabkan gangguan pada si perempuan tadi untuk mengalami hal yang sama.
atau faktor resikonya 6 kali lebih besar. Jaringan endometrium menyebar melalui sistem kelenjar, getah bening, dan aliran darah. Ini faktor etiologi yang keempat. Jadi jaringan endometrium tersebut menyebar melalui kelenjar getah bening. Jadi kayak seperti limfagen dan hematogen di sini. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan, misalnya seseorang yang tinggal di daerah yang terpapar dengan dioksin, atau seseorang yang terpapar dengan dioksin itu maksudnya misalnya kan ada bahan-bahan berbahaya misalnya dalam pembalut menstruasi dan lain sebagainya yang mengandung dioksin, ya hati-hati, ini bisa menyebabkan endometriosis. Endometriosis ini bisa menyebabkan infertilitas karena parameter hormonal dibandingkan dengan siklus normal haid, maka fase folikuler penderita endometriosis akan lebih singkat. Jadi fase folikulernya akan lebih singkat dibandingkan orang lain. Kadar estradiolnya lebih rendah dan nilai puncak produksi LH-nya akan berkurang. Folikel yang terbentuk pada saat LH cenderung berukuran lebih kecil. Ini kita harus membahas lagi dalam siklus menstruasi yang sudah kita bahas di materi 1. Masih ingat ya? LH, Unruptured Follicle Syndrome. Jadi, kegagalan pelepasan sel telur oleh ovarium ini bisa menyebabkan seseorang yang mengalami endometriosis menyebabkan infertilitas, karena jika endometriosis tersebut tumbuh di dalam ovarium dan itu memenuhi rongga ovarium, maka ini akan berdampak pada kegagalan ovarium dalam melepaskan sel telur, sehingga otomatis kalau sel telur dalam 1 bulan tidak dilepaskan, ketika dia menunggu masa subur untuk dibuahi, maka tidak akan terjadi kehamilan. Pengaruh peritoneal pada penderita endometriosis, ditemukan peningkatan jumlah dan aktivitas cairan peritoneum dan makrofag peritoneum. Nah, ini di daerah peritoneal pada penderita endometriosis ditemukan peningkatan cairan peritoneum. Nah, ini sel-sel makrofag peritoneum ini yang kemungkinan bisa menyebabkan infertilitas. Yang selanjutnya, sistem kekebalan endometriosis mempengaruhi sistem kekebalan dan secara langsung bisa mengakibatkan infertilitas. Tadi pada autoimunnya sendiri, orang yang mengalami gangguan kekebalan, maka ini bisa mempengaruhi langsung pada infertilitas. Produksi prostaglandin diduga dihasilkan oleh sel-sel endometriosis muda, menyebabkan spasme atau kontraksi otot. Nah, karena munculnya prostaglandin, sebenarnya prostaglandin ini dihasilkan oleh laki-laki, tetapi ternyata di perempuan juga dihasilkan pada sel-sel endometriosis muda, maka akan terjadi kontraksi otot. Akibat pengaruh prostaglandin tersebut, tuba akan menjadi kaku dan tidak dapat mengambil sel telur yang dihasilkan pada ovarium. Padahal fungsi sebenarnya dari tuba fallopiae adalah menangkap sel telur yang sudah dihasilkan ovarium, serta malah justru di sini karena ada penolakan terjadi perlekatan janin dalam rahim. Sehingga maksudnya adalah ketika tuba ini menjadi kaku, gagal mengambil sel telur, kemudian bisa juga faktor yang terjadi adalah tidak bisa melekat di dalam rahim, karena gerakan sperma juga berkurang sehingga mempengaruhi kemampuannya menembus sel telur. Karena ketika perlekatannya tidak bagus karena adanya kontraksi otot, maka akan luruh atau justru menghambat sperma tadi untuk bisa motil di dalam lapisan di dalam saluran tuba, sehingga kemampuannya untuk bisa menemukan sel telur dan menembus zona pellucida di dalam sel telur ini menjadi lemah, sehingga infertilitas akan terjadi. Gejala-gejala yang muncul pada endometriosis. Yang pertama, jika tempat yang paling sering ditemukan adalah di belakang rahim, maka otomatis nyeri yang terjadi adalah di bagian belakang rahim. Pada jaringan rektum dan vagina dan permukaan rektum ini juga sering terjadi, makanya sering juga muncul nyeri di daerah belakang vagina maupun rektum. Kadang-kadang juga bisa ditemukan di daerah tuba, otot-otot pengikat rahim atau otot-otot yang mengikat rahim, kemudian kandung kecil dan dinding samping panggul. Jadi ini tergantung tempat di mana endometriosis itu tumbuh.
Maksud saya yang otot-otot pengikat rahim itu adalah ligamentum tadi ya. Jadi misalnya ligamentum rotundum, ligamentum latum dan lain sebagainya, ini bisa mempengaruhi letak nyeri yang bisa terjadi. Nyeri akan mengikuti siklus menstruasi setiap bulan ya, karena setiap bulan jaringan di luar rahim ini mengalami penebalan dan perdarahan, maka perdarahan ini tidak akan mempunyai saluran keluar seperti darah menstruasi, tetapi justru akan terkumpul dalam rongga panggul dan menimbulkan nyeri. Jaringan endometriosis dalam ovarium bisa menyebabkan terbentuknya kista coklat. Nah, kista coklat pada ovarium ini bisa berkaitan karena endometriosis tadi. Makanya kalau Anda menemukan orang dengan kista coklat, silahkan dicek dia pernah mengalami riwayat endometriosis sebelumnya atau tidak. Akibat dari peradangan jaringan yang kronis, terbentuk jaringan parut dan pelekatan organ-organ reproduksi, sehingga sel telur sendiri akan terjerat dalam jaringan parut yang tebal sehingga tidak dapat dilepaskan. Nah, sel telur tadi kalau ini mengenai di ovarium maka tidak akan bisa dilepaskan karena justru yang ada adalah dia terperangkap di jaringan parut akibat dari perlekatan organ reproduksi. Sepertiga penderita endometriosis tidak dapat mempunyai gejala apapun selain infertilitas. Nah, jadi karena dianggap nyerinya nyeri saat menstruasi, ya sudah, ini dianggap wajar, sehingga ketika dia akan mencari pengobatan ketika sudah bertahun-tahun tapi tidak mempunyai anak misalnya, atau usaha untuk mempunyai anaknya belum berhasil. Nah, ini baru dia akan mengetahui apakah dirinya mencari penyebab, apakah dirinya mengalami endometriosis atau tidak. Penderita lain mengalami berbagai gejala dengan gejala utama nyeri. Beratnya endometriosis tidak berhubungan dengan derajat nyeri. Bisa jadi endometriosis yang berat hanya menimbulkan gejala yang ringan. Nah, ini harus diperhatikan. Biasanya orang ada juga yang tidak mengalami nyeri atau nyeri ringan tetapi kok lama tidak mempunyai keturunan. Nah, ini baru bisa dipastikan ketika pemeriksaan USG dilakukan. Gejala yang sering timbul, nyeri hebat terjadi di lokasi endometriosis, nyeri saat menstruasi, nyeri selama dan sesudah berhubungan intim, atau nyeri saat ovulasi. Nyeri pada pemeriksaan dalam oleh dokter ini juga bisa terjadi. Jadi semua jenis nyeri ini bisa menjadi gejala awal dari endometriosis. Oke, kita lanjutkan lagi untuk slide yang selanjutnya, yaitu tanda endometriosis yang selanjutnya adalah perdarahan. Perdarahan ini banyak dan sifatnya banyak dan lama pada saat menstruasi. Jadi mungkin akan lebih banyak daripada orang dengan menstruasi dalam kondisi normal. Mungkin akan timbul spotting sebelum menstruasi atau bercak-bercak darah yang muncul sebelum masa menstruasi. Menstruasi yang timbul juga menjadi tidak teratur, darah menstruasi yang berwarna gelap dan keluar setelah atau sebelum menstruasi berakhir. Keluhan buang air besar dan kecil. Nyeri pada saat buang air besar, jadi saat buang air besar muncul, maka akan timbul nyeri. Saat darah mungkin juga akan bercampur dengan feses, bisa terjadi diare dan konstipasi serta nyeri pada saat buang air besar. Jadi nyeri bisa timbul sebelum, pada saat, dan sesudah buang air kecil ataupun besar. Penegakan diagnosa endometriosis bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium tertentu, bisa membantu seperti kadar CA125 dalam darah dan aktivitas endometrial aromatase. Seorang wanita dengan gejala yang khas atau tidak mempunyai keturunan dalam waktu yang lama belum bisa diduga endometriosis sebelum pemeriksaan itu keluar. Tapi alat diagnosa yang paling dapat dipercaya adalah dengan laparoskopi yang dilakukan dengan memasukkan alat laparoskop melalui sayatan kecil di bawah pusar. Jadi silahkan dilihat ada gambar laparoskopi di mana pembedahannya tidak dilakukan insisi tetapi hanya memasukkan alat, insisinya kecil hanya untuk sekedar memasukkan laparoskop melalui sayatan kecil di bawah pusar. Dengan alat ini maka dokter akan melihat dengan jelas organ-organ panggul, adakah kista yang
muncul atau jaringan endometriosis secara langsung melalui layar yang dihubungkan dengan laparoskop tersebut. Pengobatan yang bisa dilakukan terhadap endometriosis yang pertama adalah pemberian jadi pengobatan yang dilakukan ini bergantung pada gejalanya. Apakah masih menginginkan mempunyai anak, usia saat endometriosis terjadi, dan luasnya daerah yang terkena. Kemudian pengelolaan endometriosis dengan obat-obatan tidak menyembuhkan endometriosis, tetapi endometriosis justru akan tetap kambuh setelah pengobatan dihentikan. Jadi pada wanita dengan endometriosis, terutama yang endometriosis ringan sampai berat, ataupun pada kasus-kasus infertilitas, baru akan diberikan teknik pengobatan. Maka diperlukan pembedahan untuk membuang sebagian jaringan endometriosis dan mengembalikan fungsi reproduksi. Jadi pada endometriosis yang berat, sebaiknya justru dilakukan upaya pembedahan untuk menghilangkan sebanyak mungkin jaringan endometriosis dan untuk mengembalikan fungsi reproduksi jika ingin mempunyai anak. Ini pengobatan hormonal yang bisa dilakukan, dimaksudkan untuk menghentikan ovulasi, sehingga jaringan endometriosis akan mengalami degresi dan mati. Jadi endometriosis ini akan tumbuh terus seiring dengan siklus menstruasi, maka siklus menstruasinya dihentikan terlebih dahulu, ovulasinya dicegah terlebih dahulu, sehingga endometriosisnya akan mati. Obat-obatan ini bersifat pseudopregnansi atau pseudomenopause, seperti seolah-olah hamil ataupun menopause karena tidak ada menstruasi. Yang digunakan adalah derivat testosteron dari golongan danazol, gestrinone atau dimestrios, golongan progesteron yaitu medroksiprogesteron atau depo-provera, noresteron atau primolut, dihidrogesteron atau dupaston. Inilah obat-obat untuk menghentikan menstruasi. GnRH dari golongan gonadotropin releasing hormone ada leuprolelin, goserelin, navarelin, buserelin. Buserelin ini sedianya adalah subregur ataupun menggunakan pil kontrasepsi kombinasi. Efek samping dari pengobatan hormonal, tentu setiap pengobatan yang menggunakan hormonal pasti ada efek sampingnya. Contohnya pada pengobatan yang menggunakan progesteron, maka perdarahan di antara menstruasi akan muncul juga suatu kondisi mood yang berubah-ubah, depresi atau vaginitis atropik. Karena sifat progesteron kan meminimalkan estrogen, jadinya karena estrogennya dihambat, maka moodnya jadi swing atau berubah-ubah dan hormon bahagia estrogennya menjadi berkurang, akhirnya menjadi depresi. Danazol yang akan membuat seseorang dengan pengobatan danazol menjadi meningkat berat badannya, muncul jerawat, suara menjadi lebih berat, pertumbuhan rambut jadi lebih banyak, aliran panas atau hot flashes pada muka terutama, kekeringan vagina, pembengkakan pergelangan kaki, muncul juga kram otot, perdarahan di antara menstruasi, ukuran payudara mengecil, mood juga berubah-ubah, dan gangguan fungsi hati. Gangguan lemak dan carpal tunnel syndrome itu seperti nyeri di daerah pergelangan tangan, seperti ketika tertimpa suatu benda yang terlalu lama, dia akan mengalami carpal tunnel syndrome. GnRH analog. Efek samping dari penggunaan GnRH analog adalah aliran panas atau hot flashes, kekeringan pada vagina, kehilangan kalsium dari tulang, dan mood berubah-ubah. Ini karena pengobatan hormonal tujuannya adalah untuk menghentikan menstruasi atau sifatnya mengurangi estrogen, makanya hampir mirip gejalanya dengan orang yang menopause. Penggunaan pil kontrasepsi akan terjadi pembengkakan perut, pembengkakan payudara, peningkatan kombinasi nafsu makan, dan pembengkakan pergelangan kaki. Mungkin muncul muntah, mual, perdarahan di antara menstruasi, dan trombosis vena. Upaya pembedahan bisa dilakukan secara laparoskopi atau laparotomi tergantung luasnya invasi endometriosis. Laparoskopi hanya untuk melihat, sedangkan laparotomi adalah untuk mengambil. Pada penderita endometriosis berat, pengobatan hormonal disertai dengan pembedahan. Seringkali sebelum pembedahan diberi pengobatan terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah dan ukuran jaringan endometriosis.
Pada saat pembedahan, semua jaringan endometriosis yang terlihat dan dapat dijangkau harus dihilangkan. Ini yang pembedahan dengan cara laparotomi. Dengan sayatan ataupun pembakaran oleh sinar laser, maka setelah pembedahan diberikan pengobatan hormon. Maka setelah pembedahan akan diberikan pengobatan hormon untuk mengurangi peradangan dan membersihkan jaringan endometriosis yang tersisa. Jadi setelah pembedahan untuk menghindari infeksi, maka diberikan pengobatan hormon untuk mengurangi peradangannya. Jadi kombinasi ya, tetap. Pembedahan yang radikal. Pembedahan lakukan radikal dengan mengangkat rahim dan ovarium di samping membersihkan jaringan endometriosisnya. Hal ini hanya dilakukan pada wanita dengan endometriosis yang hebat yang tidak mengalami perbaikan dengan pengobatan lain dan tidak lagi mengharapkan kehamilan. Jadi misalnya usianya sudah di atas 35 ataupun dia sudah mempunyai anak dan tidak mengharapkan anak lagi, maka pembedahan secara radikal ini bisa dilakukan. Setelah dilakukan pembedahan, diberikan terapi pengganti estrogen karena pengangkatan rahim dan ovarium menimbulkan akibat yang sama dengan menopause. Terapi pengganti ini diberikan 4-6 bulan setelah pembedahan agar semua jaringan endometriosis yang tersisa sudah habis dan tidak terbentuk kembali di bawah pengaruh estrogen. Nah, ini silahkan dipelajari, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difahami. Apakah saya terlalu cepat dalam menyampaikan? Mohon maaf jika terlalu cepat. Anda bisa mengatur pola kecepatannya dengan mengklik kecepatan dalam skala normal. Mungkin cara saya menyampaikan memang seperti ini. Anda bisa sambil membaca slide yang sudah saya bagikan melalui PDF. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.